Fun hiking ke Gunung Pohen yang ada di Tabanan, Bali. Ketika hidup kamu terasa jenuh, ketika perjalanan kamu merasa membosankan, mendekatkan diri kepada alam adalah salah satu cara untuk menikmati hidup kamu biar kamu merasa lebih semangat kembali. Nah, kali ini si tim My Melali Happy akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Pohen. Selamat datang di pendakian Gunung Pohen. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kawasan Bedugul dan tadi ada sedikit accident, rem kita agak blong dan di tikungan jadinya lewat, tapi tidak apa-apa, untuk kita semua selamat. Nah, korban tadi sedikit accident, jadi si Blacky sedikit lecet tapi tidak di bagian body, cuman di bagian stangnya aja sedikit. Ini variasi aja sih apa. Dan sekarang asisten saya lagi udah di warung untuk membeli logistik kita nanti dia tidak kelaparan di gunung. Ceki dulu, tadi stang sedikit agak bengkok dan ini ada lecet sedikit, tapi nggak apa-apa, tidak lecet parah. Oke sahabat My Melali Happy, sekarang tepat pukul 8.30 pagi saya sudah sampai di kawasan Bedugul, dan ini patokan jika kalian mau ke sini dari Patung Jagung, kalian belok kiri dari Denpasar, yang dari Singaraja belok kanan, tapi tetap belok kiri ya, karena kan satu arah. Dan jika kalian sudah menemukan plang papan Desilas di pertigaan pertama, nanti kalian cukup ambil arah yang ke kanan dan tinggal lurus saja, nanti ada tulisan kawasan konservasi Gunung Batu Kau. Nah, disitulah pintu masuk pendakian. Kita informasi tadi sedikit ada accident, ini si Blacky sempat nyosor ke got. Sempat nyosor ke got dan nggak tahu kenapa, ya udahlah, yang penting bisa jalan lagi, nggak masalah. Oke sahabat My Melali Happy, setelah dari parkiran tadi akhirnya kita mulai masuk ke pintu masuk pendakian Gunung Pohen, tepatnya menuju kawasan geotermal. Menurut informasi, hari ini banyak para pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Pohen, jadi kita tidak sendiri lagi guys, kita rame-rame. So, hari ini saya ditemani oleh asisten saya, Gusde Kobar. Mantap man. Inilah jalan menuju pintu masuk rimba Gunung Pohen, dan kita harus berjalan dulu kurang lebih 1 kilo untuk menuju ke geotermal. Nah, inilah suasananya. Ini kawasan pintu masuk menuju geotermal. Nanti di geotermal kita akan menemukan percabangan 3 gunung guys. Jadi Gunung Pohen, Gunung Adeng, Gunung Tapak. Oh, satu lagi ada Gunung Sangyang juga bisa katanya. Gunung apa? Lesung ya? Gunung Lesung, Sangyang juga bisa lewat sini sekarang. Jadi teman-teman, jika kalian ingin melakukan pendakian di antara keempat gunung itu, bisa masuk lewat via geotermal. Sini masih landai, jalannya juga masih jalan beton, aman-aman aja sih. Di atas ada pohon gede.
guys, kita sudah 15 menit berjalan dan akhirnya kita sampai di percabangan pertama. Itu percabangan pertamanya, ada tanda patung Hanoman di situ. Menurut informasi, kita ambil jalur ke kiri, jalur evakuasi. Jadi yang ke sana itu Gunung Tapak, sini Gunung Pohon. Kita sembahyang dulu. Oke teman-teman, 15 menit sampai dengan 20 menit kita berjalan menelusuri pintu masuk dari pintu masuk pendakian yang dari arah sana. Akhirnya sekarang kita menemukan percabangan yang ditandai dengan adanya patung Hanoman di sini, dan kelihatan banyak ada canang. Berarti di sini para pendaki melakukan persembahyangan untuk izin lapor masuk hutan menuju ke salah satu gunung yang mereka tuju di sini. Di sini ada percabangan 1, terus 2, dan 3. Jadi jika kalian mau ke Gunung Tapak, kalian bisa masuk lewat jalur ini. Jika kalian mau ke Gunung Leso, bisa masuk jalur ini. Jika kalian mau ke Gunung Pohon, bisa masuk jalur ini yang ada tanda jalur evakuasi. Jadi biar kalian tidak nyasar kemana-mana, sesuai dengan tujuan kalian. Dan sekarang asisten saya untuk sembahyang untuk melakukan minta izin atau orang Jawa bilang ulun-ulun, biar nanti kita sampai di puncak sampai dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, ntar kita videokan lagi bagaimana perjalanan kita di hutan rimba Gunung Pohon. Jangan kemana-mana, tetap di My Melali Happy. Nah, jadi kalau ke Pohon kita ambil jalur yang ada tulisan jalur evakuasi ini. Sini jalannya, dan kalian tetap harus waspada dan harus teliti karena di pintu masuk pendakian Gunung Pohon ini jalannya tertutup oleh sampah dari ranting dan daun-daun pohon yang ada di sini. So kita lihat di pintu masuk rimba, di sini juga ada canang. Jadi kita mau izin lapor masuk rimba dulu dengan sembahyang di sini. Dan ini adalah tanda kita minta izin untuk permisi masuk hutan. Sahabat My Melali Happy, setelah kita melakukan persembahyangan untuk minta izin masuk pintu rimba hutan, akhirnya sekarang kita sudah mulai memasuki hutan rimba Gunung Pohon. Kalian bisa lihat guys, hutannya begitu padat. Ada suara apa itu? Hah? Ada pohon tumbang guys. Jadi buat kalian tetap harus berhati-hati. Kalian bisa mendaki dimanapun. Dan ini adalah salah satu tanda. Ini ada cat merah di pohon ini. Itu tandanya kita harus mengikuti jalan yang ada di sekitar tanda panah cat merah ini. Nah, kenapa saya bilang kalian harus berhati-hati? Karena di sini jalurnya benar-benar mirip. Jadi kalian bisa lihat jalannya seperti ini. Tidak ada patokan jalan yang seperti biasanya. Jadi kalian tetap harus waspada dan hati-hati. Cermati sekali. Jika tidak ada pita, kalian bisa lihat di batang pohon seperti ini. Nah ini ada tanda panah merah di batang pohon. Jadi kita ikutin aja teman-teman. Wow, hutannya begitu padat, dan ini adalah salah satu hutan lembab yang ada di Gunung Pohon ini. Hutan lembab yang menyejukkan badan, tidak membuat panas ketika kita melakukan pendakian. Dan sekali lagi kita menemukan tanda baru berupa pita ini. Jadi itu tandanya kita berada di jalur yang benar teman-teman. Kalau ada daun seperti ini, ada tuh. Nah, kalau ada daun jangan dipetik. Wah. Kembali lagi seperti biasa dan seperti informasi dari teman-teman yang sudah mendaki Gunung Pohon duluan.
gunung pohon itu identik dengan tanjakan. Jadi walaupun cuma 2000, jangan kalian menganggap remeh gunung pohon. Karena di awal pendakian kalian sudah nanjak. Dan kita masih beruntung karena jalurnya masih jalur tanah. Dan tanahnya ini berisiko licin ketika musim hujan. Kalian bisa lihat hutannya teman-teman. Keren banget. Dan tidak lupa juga kalian wajib pakai celana panjang. Kalau bisa juga jangan seperti saya pakai baju lengan pendek. Karena ini benar-benar hutan yang lembab. Takutnya nanti ada pacet atau lintah. Gede betul. Kalian bisa lihat jalurnya menanjak. Nanjak terus dan terus. Setelah 10 menit perjalanan, kita menemukan lagi ada jejak pohon yang berisi banyak canang. Nah, kita sembahyang dulu guys, sambil minta izin untuk masuk hutan rimba yang ada di Gunung Pohen. Itu saya bilang teman-teman, ini jalurnya tidak bisa dianggap remeh. Benar-benar nanjak dan nanjak. Setelah 10 sampai dengan 15 menit dihajar oleh tanjakan Gunung Pohen, akhirnya saya kelelahan juga teman-teman. Dan saya harus berhenti sejenak untuk menarik nafas dan meminum air biar kembali fit untuk menghadapi tanjakan Gunung Pohen. Gunung Pohen ini selain memiliki tanjakan yang benar-benar sadis, nah jalurnya pun beraneka ragam, mulai dari akar pohon, tanah basah, tanah kering, bahkan sampai dengan tanjakan berdebu seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan pada saat pendakian. Jika memang tidak ada tali, kalian bisa memanfaatkan akar-akar tanaman ataupun ranting tanaman yang sedikit kuat dan bisa membantu kalian untuk menjaga keseimbangan ketika kalian menghadapi tanjakan yang ada di Gunung Pohen ini. Sekarang kita memasuki semak-semak menuju puncak. Atau biasa kita sebut rimba puncak. Sini panas guys, karena kita sudah keluar dari hutan. Tuh matahari terik. Kita cari puncak guys. Setelah hampir 2 jam kita berjalan, akhirnya kita keluar dari hutan dan
kita merasakan bahwa udara sudah mulai dingin, itu tandanya puncak sudah dekat. Namun kita salah guys, ternyata itu adalah puncak bayangan dan puncak masih kira-kira sekitar 1 jam lagi. Berjalan dan harus dapatkan sedikit landai. Setelah dihajar sama 1 jam 30 menit, tanjakan Gunung Pohen. Jujur di sini sangat panas teman-teman, karena kita sama sekali tidak melihat ada pohon besar yang bisa menutupi sinar matahari masuk ke sini, dan jalur di sekitar sini itu mulai dipenuhi oleh vegetasi dari semak-semak yang berduri, dan kalian harus berhati-hati, tetap waspada karena langkah kalian itu sangat menentukan keselamatan kalian. Oke, tidak lupa juga saya mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan share ke teman kalian jika kalian suka video ini, dan skip jika kalian tidak suka video ini. Dibikin ngos-ngosan sama Gunung Pohen. Ternyata belum puncak. Ya sahabat My Melody Happy, setelah 2 jam 10 menit kita mendaki, akhirnya kita nemu landai, dan begitu tandanya puncak sudah dekat. Ini Gunung Pohen 11-12 dengan Gunung Batu Karu, treknya menantang dan kejam, tanjakannya kejam guys. Gak ampun. Wah, kita sampai di puncak. Itu guys, Nah, setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di puncak guys. Wow, luar biasa. Semesta memang memberkati kita dalam perjalanan menuju Gunung Pohen. Di puncak Gunung Pohen terdapat satu buah pura. Kita tidak tahu itu pura apa namanya. Yang jelas itu pura Puncak Gunung Pohen mungkin namanya. Meson. Aku. Ternyata sesampai di puncak masih ada sahabat pendaki lain yang masih berada di puncak Gunung Pohen ini. Nah, beginilah suasana di puncak Gunung Pohen, dan saatnya kita membuat sinematik. Puncak Gunung Pohen. Gunung Pohen, gas!